Ya, lihat kiri kanan terus bilang kamu keren banget deh. Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan yang dipenuhi oleh kekuatan Injil. Gereja yang berpusat pada Injil dikatakan tadi menjadi the glimpse ya of heaven. Dan itu luar biasa. Saya tadi bilang, wow gini kali ya. Cuman mungkin suasananya bisa jauh lebih. Jadi saudara nggak apa-apa, nggak bisa nyanyi pun atau cuman bisa cuap-cuap nggak apa-apa. Karena itu latihan, the glimpse of heaven ya. Tadi kita kasih apresiasi dulu ke Ibu Gembala kita yang nyanyi tadi luar biasa ya. On that day, wow, amazing ya. Oke. Saya, ya WL ya nanti ya. Oke, saya akan memberi judul khotbah pada hari ini. Saya masuk ke week ketiga, minggu ketiga dari eksposisi Injil Markus, The Soulless King. Bilang The Soulless King. Apa itu artinya? Nggak usah buka kamus, nanti ada penjelasannya kalau saudara menyimak khotbah pada hari ini. Ya, pada pembahasan minggu lalu, Called by King, ya. Markus ingin mengatakan bahwa Yesus mengajar tentang kehidupan dan otoritas atau kuasa yang sebenarnya. Ya. Dalam Markus 1, 21-22, ini minggu lalu Pak Gembala menyampaikan. Kita baca bersama Markus 1, 21-22. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke rumah ibadat dan mengajar. Mereka apa? Takjub mendengar pengajarannya. Katakan takjub. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Takjub, lalu dia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Highlight. Nah, Markus 1, 29-31. Kita baca bersama lagi 1, 2, 3. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Yang pertama, Yesus mulai dikenal karena kecakapannya saat memberitakan banyak pengajaran. Dia memberitakan dengan penuh kuasa. Dikatakan pada Markus 1 minggu lalu ya, dia mengajar dan membuat mereka takjub karena berbeda cara mengajarnya. Yesus menjadi sesuatu yang diperbincangkan. Enggak cukup sampai di situ. Dia menyembuhkan dengan cara apa? Cuman pegang tangan. Ada di sini yang berani pegang tangan terus sembuh orangnya? Saya pernah mendoakan orang sakit yang ada langsung meninggal, saudara. Ya, jadi kalau sakit jangan minta didoakan oleh saya. Ia pergi ke tempat perempuan, cuman pegang tangannya, saudara. Jadi ada 30 penyembuhan dicatat di dalam kitab-kitab Injil. Ya, dan ingat waktu minggu lalu Pak Gembala bilang tentang panggilan called by the king. Waktu Yesus berkata, mari ikutlah aku. Dia tahu bahwa apa? Bahwa kecenderungan manusia adalah membangun hubungan palsu dan transaksional. Karena itu ajakannya dilanjutkan dengan seolah gini loh. Upaya dalam tanda kutip ingin meyakinkan bahwa apa? Ikut, kenapa? Karena aku raja yang kamu cari. Masih ingat? Karena aku memiliki kuasa atas segala sesuatu. Aku telah merendahkan diri demi kamu. Aku telah mati di salib bagi kamu ketika kamu tidak memiliki keyakinan dan tidak berperilaku benar. Aku memberi kamu berita bukan nasihat. Injil, berita, kabar baik bukan nasihat. Akulah kasih sejatimu, dia bilang. Akulah kehidupanmu yang sebenarnya. Jika kita berkata bahwa aku akan menanti engkau Tuhan jika karirku meningkat. Jika kesehatanku baik. Jika anak-anakku menjadi anak-anak yang luar biasa. Jika keluargaku rukun dan utuh. Maka hal yang ada setelah jika itu jadi Tuhan atas hidupmu. Jika saya diberkati dengan uang yang banyak. Jika saya sehat. Maka si sehat, si uang, si ketenaran, si nama baik. Segala macam yang kita inginkan itulah Tuhan atau Tuhan atas hidupmu ternyata. Nah atas apa yang Yesus lakukan sepanjang
Markus 1, 2, bahkan tercatat dalam seluruh Injil, ada lebih 30 kali dia mengadakan mujizat-mujizat penyembuhan. Yesus apa? Jadi viral. FYP ya. Cuma gak ada TikTok aja, ya kan? Ya. Ia diminati dan dicari-cari oleh orang banyak. Orang pengen tahu. Kenapa? Karena perkataannya memiliki bobot perintah dan perintahnya tidak bisa ditolak. Sebenarnya begini sih, tapi kebanyakan kita nggak kayak gitu ya. Perkataannya memiliki bobot perintah, perintahnya nggak bisa ditolak. Tapi kita manusia seringkali ada nego sama Tuhan ya. Nanti ini baru pembukaan saudara ya. Fasten your seat belt karena hari ini nggak enak sekali firmannya. Ya, nggak enak karena akan jadi sesuatu yang membuat kita teringat terus. Ya, ini peristiwa yang saya mau cerita nanti nih kayak kita saya bagikan. Ini Yesus belum disalib loh. Ya, oke. Menanggapi keviralannya. Kalau jadi saudara, kira-kira saudara berlaku gimana? Viral dicari orang, wah gimana tuh? Kita pasti, Pak Gembala, sorry saya sih gak bisa pelayanan ya. Wah jadwal saya padat banget. Saya sih gak bisa you care ya. Soalnya ya I don't care gitu saudara ya. Di sini sih enggak ya. Saya sih gak bisa, sorry banget. Waduh sibuk banget, viral semua orang nyari saya. Ntar dulu, waduh terus udah gitu marah kalau sembarangan ada hal-hal yang ditaruh tanpa persetujuan dari kita. Ntar dulu jangan dipasang dong, saya terganggu. Ntar dulu itu bisa menjual saya. Lu pansos ya taruh foto gue gitu saudara ya. Misalnya gembala kita taruh foto di antara Mario Marco dan pegang mikrofon. Kira-kira apa yang ada di gambaran orang? Oh ini gembala lagi mau numpang beken. Ya, karena di sini dilarang nyanyi gitu kan. Ya, tapi boleh minggu depan boleh nyanyi ya. Amin gitu boleh ya. Itu juga nyanyi. Jadi berita tentang Yesus menyebar seperti kobaran api. Nah ini yang menarik, apa reaksi Yesus? Apakah dia seperti yang orang gitu kan? Atau kayak gaya-gaya anak sekarang, anak saya sih yang suka begitu ya. Siapa loh gitu. Ternyata Yesus reaksinya kayak gini loh, keren banget. Markus 1, 35-38. Pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sunyi dan berdoa di sana, itu artinya doanya gak cuma begini. Tuhan terima kasih, haleluya, amin. Gak begitu saudara. Itu membutuhkan sebuah waktu dan kondisi yang betul-betul gak mau diganggu, seolah-olah begitu. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia mereka berkata, semua orang nyari kamu. Jawabnya, dia gak bilang gini, let's go, mana mereka? Ayo dong, jumpa fans. Dia gak bilang gitu, dia bilang apa? Jawabnya, marilah, ayat 38, baca sama-sama. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Yesus gak bergeser tujuan hidupnya yang Bapa tetapkan hanya gara-gara viral. Wow. Gereja udah bergeser gara-gara mulai viral. Ini gak enak kan, gue udah bilang dari pertama tadi kan. Dia gak lupa bahwa tujuannya adalah memberitakan Injil. Bahkan dia bilang karena untuk itu aku telah datang. Kalaupun aku viral itu urusan orang memandangku viral kalau dia mau ngomong pakai bahasa kita. Tapi aku terhadap apa yang Bapa suruh, aku tahu bahwa aku datang ke dunia ini untuk memberitakan Injil. Dan dia gak keganggu sama orang yang nyari dia. Wow. Meski dia memiliki dukungan banyak orang, Yesus meninggalkan semua itu. Mengapa? Dia lebih tertarik pada kualitas respon orang terhadap dia daripada kuantitas orangnya. Respon. Dia lebih suka sama orang-orang yang jelas responnya. Dia gak peduli berapa orang yang akan ikut dia. Dia gak peduli dengan apa jumlah followersnya, saudara. Apa saja motivasi orang banyak mencari Yesus sih? Ada yang pengen dengar pengajarannya. Ada yang ingin disembuhkan. Ada yang cuma pengen tahu. Dan berbagai alasan lainnya. Ya, kita lihat di ayat selanjutnya. Markus 2 ayat 1-5.
Kemudian sesudah beberapa hari waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Viral banget. Disamperin, dicariin. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak, jadi ngalangin. Lalu mereka membuka atap yang di atas, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, kamu telah sembuh. Ngomong gitu gak? Ngomong gitu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Udah pada ngerti nih sampai sini kayaknya ya. Apa pura-pura gak ngerti ya. Jadi artinya begini. Reaksi si lumpuh sama reaksi kita. Aku kan pengen sembuh. Kenapa lo ngampunin dosa? Dia pengen bilang begini loh. Terima kasih sih Tuhan. Kamu baik banget. Tapi bukan ini yang saya minta. Saya tuh lumpuh, ngerti gak lumpuh itu gak bisa jalan. Dan waktu gak bisa jalan itu mengganggu. Paham gak sih? Saya tuh ingin banget hari ini saya bisa jalan bahkan bisa lari. Paham gak sih Tuhan? Kamu sih baik, tapi yang saya butuhkan saya tuh bisa pengen jalan cepat-cepat. Gitu. Mereka kaget ya. Yesus tahu gak isi hati orang itu? Tahu banget. Tapi Yesus jauh mengetahui bahwa masalah terbesar orang tersebut bukan kelumpuhannya. Ada masalah yang lebih besar dari sekedar kondisi fisiknya. Yesus ingin agar kita menyadari bahwa masalah utama dalam kehidupan kita tidak pernah tentang penderitaan kita. Tapi karena dosa-dosa kita. Tadi dikatakan bahkan alam pun bergejolak. Dia pengen kita sadari ini karena banyak orang gak nyadarin ini. Orang berpikir lumpuh itu masalahnya. Ketika Alkitab berbicara tentang dosa, Alkitab gak sekedar merujuk pada berbagai hal buruk yang dilakukan. Bukan tentang hanya berbohong, nafsulah, keterikatan, apapun itu. Bukan seperti itu saudara. Tetapi saat manusia mengabaikan Allah di dalam dunia yang dia cipta, memberontak melawan dia, dengan hidup tanpa memedulikan dia, itu sama saja dengan berkata, akulah yang memutuskan bagaimana aku menjalani hidup ini. Dan Yesus mengatakan itulah masalah utama kita. Masalah utama kita ingin menjadi raja di atas hidup kita. Kita ingin kita yang bertahta di atas hidup kita. Yesus sedang menghadapkan orang lumpuh itu dengan masalah utamanya. Masalah utamanya apa? Dia ingin punya kesadaran yang lebih dalam lagi. Yesus ingin berkata, mencari aku dan hanya minta kesembuhan tubuh itu belum cukup sayang. Sekali lagi, cuman cari aku, mau sembuh, mau duit, mau tenar, itu belum cukup. Kamu tuh meremehkan, ada kebutuhan di dalam hati kamu, ada kerinduan di dalam hati kamu. Banyak orang berpikir begini loh, jika saya bisa berjalan lagi maka semua beres. Jika bisa melihat lagi semua beres. Tapi banyak penyanyi-penyanyi yang tunanetra jauh lebih beken, lebih terkenal dari orang-orang yang bisa melek matanya. Saya tidak akan sedih lagi. Saya tidak pernah mengeluh. Jika saya bisa berjalan, maka semua akan beres. Siapa di sini yang seperti itu? Nggak usah angkat tangan ya. Tapi Yesus berkata, anakku, kamu tuh salah. Mungkin terdengar kasar tapi benar. Yesus tuh mau bilang gini, ketika saya menyembuhkan kamu, menyembuhkan tubuhmu, jika saya hanya melakukan itu, kamu gak bisa berbahagia lagi. Kenapa? Karena tunggu aja 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kegembiraan itu gak selamanya. Kenapa? Ini. Karena akar dari ketidakpuasan hati manusia lebih dalam dari itu. Manusia itu ngelunjak gitu intinya. DNA-nya saudara ya. DNA-nya ngelunjak. Udah dapat pasti gak ada puas-puasnya. Gak ada puas-puasnya. Makanya Tuhan bilang kalau gue cuma nyembuhin lo tuh gampang. Tapi tunggu 2-3 bulan kamu akan ngeluh lagi. Kenapa? Karena risau inilah, galau inilah, mikirin ini dan itu. Wah, ketidakpuasan akan mengakibatkan kehancuran.
Cynthia Hamel adalah seorang penulis, kolumnis, dan humoris Amerika yang dikenal karena pandangannya yang tajam dan lucu tentang kehidupan, budaya, dan hubungan modern. Dalam sebuah artikelnya menulis tentang keinginan sejumlah orang. Jadi dia ini, si Cynthia karena dia penulis, dia itu sering mewawancarai banyak orang. Dan waktu ditanya, orang-orang itu biasanya adalah orang-orang yang ingin dimunculkan gitu ya. Ya, oh ini kenapa ada di sini sebentar. Ya, apa udah ada ini ya, udah ngomong ya. Cynthia Hamel, kalau dia udah meninggal loh, jadi ngeri ya. Oke, ya. Jadi, jadi dia tuh wawancara banyak orang dan orang bilang begini, seandainya sih kalau saya terkenal, pasti hidup saya lebih baik nggak kayak begini. Oh gitu ya, dia bilang. Dan ada lagi yang ngomong, seandainya saya berhasil masuk dalam bisnis ini, pasti segala sesuatu akan beres. Saya akan tenang. Jika saya sudah menjadi aktor dan aktris terkenal, saya akan bahagia. Kondisi manusia pada umumnya adalah penuh tekanan dan mudah kecewa. Cynthia Hamel menambahkan bahwa saat mereka benar-benar dapat ketenaran. Jadi misalnya saya wawancara Marco. Gimana Marco? Lalu Marco bilang begini, kalau saya tenar sih saya pasti akan lebih bahagia. Si Marco tenar tiba-tiba. Saya wawancara lagi dong. Gimana setelah tenar? Kosong. Bahkan keinginannya ingin bunuh diri. Kemarin ada penyanyi Wandi. Lompat. Kurang tenar apa? Udah ganteng, terkenal, lagu-lagunya ngehits. Kurang apa? Lagu kita gak ngehits aja kita pede ya kan? Itu kasihan. Mungkin karena bukan Injil. Saudara ya, sayang ya. Nanti Injil harus lebih lagi diperluas. Supaya orang sungguh-sungguh menikmati keindahan di dalam Injil. Dan mampu berkata, cukup. Kristus cukup. Karena ketidakpuasan akan mengakibatkan kehancuran. Dan si Cynthia Hamel tulis dalam kutipannya, menurut saya ketika Allah ingin bercanda jahat terhadap Anda, dia akan mengabulkan permintaan terbesar Anda. Kalau Tuhan kasih kamu kaya hari ini gara-gara kamu mungkin banyak utang dan pengen cepat bayar. Kalau dibikin, keren banget nih, wah bagus banget suaranya, keren banget nih, wah hebat banget, wah bisnisnya hebat banget. Kalau semuanya hebat, ternyata kalau menurut si penulis si Cynthia Hamel ini, dia bilang gini, itu Tuhan lagi bercanda jahat. Karena dia tahu bahwa setelah orang dapat apa yang dia mau, mereka tidak akan pernah dipuaskan. Tapi itu menjadi sumber dari bencana yang selanjutnya. Anda tahu apa yang sebenarnya Yesus ingin katakan pada orang lumpuh itu? Yesus pengen ngomong gini, aku tuh gak mau bercanda jahat sama kamu. Aku gak hanya mau memulihkan tubuh kamu dan membiarkan bahwa itulah keinginan terbesar kamu. Kalau orang mau uang, lalu dikasih uang, dia akan berpikir, uang itu jawaban doanya. Sekali lagi, kalau kamu berdoa uang, minta uang, dikasih uang, kamu berpikir uang itu Tuhan, uang itu jawaban. Ini jawaban, uang kita cium-cium, uang jawabannya, terus uangnya emang gak dipakai? Udah dipakai habis gak? Bingung lagi, Tuhannya kok hilang. Cari lagi. Wah, saudara, ini masalah kita. Ayo, mari kita masuk lebih dalam. Masalah kita sebenarnya adalah kita membangun identitas kita di luar Yesus. Kita menjadikan keinginan kita sebagai juru selamat kita. Enggak saya sih enggak kayak begitu. Enggak, Yesus juru selamat. Oke, tapi lo gak sembuh, ya marah. Oke, utang belum bisa lunas kebayar, ya ngamuk dong. Gila, emang apalagi kita pelayan-pelayan mimbar, masa gak diberkati? Kita menjadikan keinginan kita sebagai juru selamat kita. Enggak kayak gitu kok, enggak. Kita menyadari Yesus satu-satunya juru selamat kita. Oke, kalau gitu besok maaf harus pindah kontrakan ya. Karena kamu udah nunggak-nunggak nih. Pindah dan saya gak bertanggung jawab lagi. Tuh kita mulai bingung. Aduh, terus kita tinggal di mana? Lalu kita berpikir bahwa itulah jawaban, maka yang kita cari apa? Kita cari tempat tinggal. Kita cari dengan semua kemarahan dan kekecewaan kita. Makanya keinginan kita itu menjadi juru selamat atas hidup kita. Karena seolah kalau problem solve, itulah yang menyelamatkan saya.
Itu kecenderungan kita manusia, sesuatu yang mereka anggap akan memberikan kebahagiaan dan pemenuhan sempurna dalam hidup. Namun ketika orang tidak berhasil mencapai keinginan tersebut, mereka sering merasa marah. Betul atau betul? Kecewa. Hampa. Kalau udah pernyataannya begini, saudara, saya mau tanya, berarti siapa yang jadi Tuhan? Nah, udah pada pintar. Bahkan jika mereka berhasil mencapainya, seringkali justru muncul perasaan hampa yang lebih dalam. Karena keinginan tersebut tidak dapat memberikan pemenuhan yang sejati dan kekal. Hanya Yesus yang benar-benar dapat memenuhi hati manusia dan mengisi kekosongan itu. Bukan hal-hal duniawi yang sering kita kejar sebagai sumber kebahagiaan. Yesus berkata begini, jika kamu memiliki aku benar-benar membuat kamu puas. Dan jika kamu mengecewakan aku akan selalu mengampuni kamu. Akulah satu-satunya juru selamat yang bisa melakukan itu. Masalahnya, kita hanya mencari Tuhan di saat punya masalah. Dan kita minta Tuhan untuk memberi keringanan agar kita bisa kembali menyelamatkan diri sendiri. Terus kembali ngejar lagi tuh keinginan terbesar kita. Jadi kita hanya menggunakan Tuhan sebagai alat. Kita menggunakan Tuhan menjadi sarana untuk mencapai tujuan. Bukan menjadikan dia satu-satunya tujuan dalam hidup kita. Ada sebuah cerita ya, ini ilustrasinya luar biasa. Dari kisah The Voyage of the Dawn Treader, pelayaran sang pengembara fajar. Buku ketiga dalam seri The Chronicles of Narnia karya C.S. Lewis. Kisah ini mengikuti petualangan 3 anak. Oke. Di situ ada lebih ya dari 3 ya, karena itu raja ya, raja yang jahat, Raja Caspian. Nggak tahulah pokoknya itu gambarnya gitu ya. Itu saya nggak ngasih ya, tiba-tiba ada gambarnya keren banget tuh si Yusak ya. Tiba-tiba dia, gue sampai kaget, lucu juga ada gambarnya gitu kan. Nah jadi mereka tuh petualangan, Lucy, Edmund dan juga sepupu mereka namanya Eustace ya. Di dunia magis namanya Narnia. Saya mau cerita sama saudara, oke. Eustace itu dibenci semua orang. Karena dia itu sangat rese. Tapi jangan sedih, dia juga membenci semua orang. Jadi sama, dia dibenci, dia juga membenci. Jadi ya gak apa-apa sebetulnya ya. Nah mereka bertiga berpetualang, oke. Berpetualang dan mereka diseret ke sebuah tempat namanya Narnia melalui lukisan kapal. Kalau udah pernah nonton The Chronicles of Narnia, saya suka film itu ya. Udah pernah nonton juga. Nah masuk ke lukisan kapal, lalu mereka berkelana mengembara ke atas Dawn Treader, kapal Raja Caspian. Raja Caspian itu jahatnya minta ampun. Dalam petualangan ini mereka berburu ke pulau asing. Satu hari si Eustace ini berjalan mengelilingi pulau, dan dia menemukan di satu pulau itu adalah gua. Guanya besar sekali, waktu dia masuk, guanya penuh dengan harta karun. Ada emas, ada rubi, ada berlian, dan dia bilang gini, wow, aku kaya. Lihat di depan matanya, keren banget. Aku kaya, dan dia berpikir gini, nanti orang-orang yang sebel sama gue itu, yang ngata-ngatain gue, mereka akan melihat aku kaya, mereka akan dibungkam oleh kekuatan kekayaanku. Lalu Eustace berpikir, aku akan membalas pokoknya semua orang yang tadinya ngebully gue, yang membenci gue. Dia akan lihat betapa hebatnya saya. Kemudian saking capek menghayal ini itu, dia tertidur pulas di atas tumpukan harta karun. Saya gak bisa ngebayangin ya, ini tumpukan harta karun tuh kita, bukannya sakit ya, kan tidur di emas ya. Kan kerasnya, tapi itulah namanya orang serakah kan. Dia tidur, dia gak tahu bahwa harta karun ini yang memiliki seekor naga. Perhatikan kalimat ini keren banget loh. Dia tertidur, tapi karena di dalam hatinya, nah ini hati ini ya, jadi problem terus ya. Di dalam hatinya dia betul-betul serakah dan berpikir kekayaan ini adalah miliknya untuk membalas dendam. Maka tanpa ia sadari waktu ia bangun, dia berubah menjadi naga. Kenapa? Karena kan si pemilik itu memang si naga. Hati dia tertambat pada naga, dia langsung jadi naga. Naga itu kulitnya enggak lembut, saudara. Enggak seperti labubu, saudara ya. Keras banget itu namanya naga ya. Waktu dia bangun, tahu gak yang dia pikir?
Emang sih di depan gue ada harta karun, tapi ini body gue segede gini gak bisa keluar, gak bisa mencapai ke kapal. Terus ini gak lucu dong, bukannya gue seorang manusia, kenapa gue jadi naga? Dia mulai sadar bahwa apa? Memang sih harta karun di depan mata, tapi gak begini juga konsepnya Tuhan. Ya kan? Kenapa gue mesti terkurung sama harta gue? Dia gak bisa keluar, dia sendirian. Dia berpikir, waduh seumur hidup nih. Memang betul sih punya harta. Harta sih awet ya, gak ada. Kita gak awet. Hartanya gak mati-mati, kita mati. Dia pikir gini, naga, ya ampun. Dia putus asa. Tetapi dalam beberapa hari, di adegan mulai terakhir dari The Chronicles of Narnia yang ketiga, ada seekor singa, ya, namanya Aslan. Ya, di akhir cerita Aslan itu seolah mewakili Tuhan di seri ini, gitu ya, saudara ya. Saya nggak mau ambil konspirasinya, tapi Aslan membawa Eustace ke sebuah kolam dan bilang gini, buka baju kamu nyemplung tuh ke kolam. Itu cara kamu sembuh, cara kamu pulih. Oh oke. Dia buka. Satu dia buka. Wow, ingat ya tadi kan lapisannya banyak ya naga. Lapisan satu keluar, di dalamnya ada kulit naga lagi. Lapisan yang kedua keluar, ada lagi. Ada lagi. Berhasil nggak? Nggak berhasil. Dia berusaha, kedua, ketiga, keempat nggak berhasil. Hal yang sama terus berulang. Pada akhirnya sang singa berkata begini, kamu harus mengizinkan saya untuk melakukan lebih dalam. Eustace tuh bilang begini, saya sih takut sama cakar singa ini. Takutnya langsung nembus ke hati saya. Tapi kan saya lagi terjepit. Saya lagi butuh. Saya nggak bisa sendirian. Udah putus asa. Cakaran pertama begitu dalam. Dia pikir mati, ini bukannya selamat. Tapi gak mati. Ketika dia mulai menarik, jadi si singa ini menarik. Sakitnya lebih dalam sebelum dia rasa, tapi bisa melepas kulit naga itu. Seperti yang udah dia lakukan, si Eustace lakukan 3 kali gak berhasil. Tapi si singa ini berhasil. Ya, tebal, gelap ya. Lalu si singa itu katanya mencengkram saya. Kata cerita si Eustace ini, dia cerita dicengkram, jadi si singa mencengkram tubuhnya yang sudah ditelanjangi gitu ya, artinya yang sudah keluar dari kulit naga, terus dilempar ke kolam. Itu sakit banget waktu dicengkram, dan waktu dia melempar ke dalam air itu sakitnya luar biasa. Terasa sakit tapi hanya sebentar. Lalu saya melihat saya kembali menjadi anak laki-laki. Saudara, cerita ini mau beritahu ke kita, karena seperti orang lumpuh, si Eustace itu kita menganggap jika gini, dapat sedikit bantuan aja udah bisa menyelamatkan diri. Ternyata Yesus tuh pengen kita apa? Belajar melangkah lebih dalam lagi. Kita harus mengizinkan dia menggunakan cakarnya dan masuk ke dalam hati kita lalu mengubah hal utama yang diinginkan hati kita. Ini membuat saya melihat, Tuhan ya ampun. Makanya dia bilang apa? Izinkan saya yang buka itu. Kamu gak bisa buka sendirian. Kamu udah terjerat. Boleh gak? Yesus pengen kita lebih dalam lagi memahami apa yang dia rindukan supaya kita pahami. Bahwa hal yang utama itu adalah keinginan hati kita. Dan ini yang mau dia ubah karena harus selaras dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Mari lebih dalam lagi. Markus 2:5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ketika Yesus berkata pada orang lumpuh, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pemimpin agama itu marah, ya, marah si ahli Taurat. Kenapa? Karena dianggap Yesus sedang menghujat, menunjukkan sikap nggak hormat dan menghina Allah. Kenapa? Karena hanya Yesus, karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Yesus mengklaim sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Perhatikan ini, Anda, kita hanya bisa mengampuni kesalahan yang diperbuat kepada kita. Contoh tentang kakak beradik.
Namanya Noel, Nenat, dan Arsel. Ada ya? Suatu hari Nenat memukul Noel. Bang! Asik ya kan? Keren gak sih? Enggak ya, kurang ya? Oke. Wah, keluar darah. Terus Arsel datang dan berkata kepada Nenat yang mukul Noel tadi. Nenat, saya ampuni kamu. Ya kan? Terus Noel bilang gini, Arsel, bukan kamu yang bisa ngampuni Nenat. Saya, kan saya yang dipukul. Kenapa kamu yang minta maaf? Kamu yang maafin gitu. Artinya apa saudara? Hanya orang yang ada hubungannya sama yang dipukul, itulah yang bisa mengampuni. Si Arsel mau berkali-kali, Nenat saya ampuni kamu. Lah kamu kan gak dipukul. Gue dong harusnya ngomong begitu. Waktu Yesus bilang dosamu telah diampuni, itu sama dengan dia mau bilang gini, dosamu tuh sebenarnya itu kamu lakukan buat terhadap aku. Bukan sekedar nyakitin hati sesama kamu loh. Kamu lagi urusan sama aku. Karena aku yang menciptakan kamu, semua deal, lukamu, kecewamu, apa yang orang lain akibatkan terhadapmu, itu bukan ke kamu, ke aku. Makanya cuma aku yang mampu mengampuni. Bagaimana tanggapan Yesus dengan pikiran ahli Taurat? Dia bilang tetapi Yesus segera mengetahui, kan ahli Taurat pikirannya macam-macam. Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ayat 9, nah ini menarik. Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Atau mengatakan bangunlah, angkat tilammu atau tikarmu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kita masuk ke pertanyaan ini, manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu udah diampuni, atau bangun, angkatlah tilam dan berjalan. Para penafsir bahkan teolog sulit menjabarkan bagian ini. Tetapi karena begini, karena ada dua, bayangkan. Yang satu, Yesus seolah berkata gini. Kan gampang katanya. Yesus sepertinya ingin mengatakan kalau semua orang bisa berkata, dosamu udah diampuni. Tapi gak semua orang bisa menyembuhkan. Ya, kita bisa bilang gini, kamu udah diampuni. Tapi kamu sakit nih, sakit keras nih ceritanya. Ya pura-pura ya. Dosamu bisa diampuni Marco. Tapi kan dalam hatimu apa? Tapi kan saya butuh sembuh. Jadi seolah-olah Yesus mau bilang gini, ngomong dosamu diampuni itu lebih gampang daripada memberi mujizat. Mujizat kesembuhan, paham ya? Nah, kesannya jauh lebih sulit menyembuhkan daripada mengampuni seseorang. Makanya dia tunjukkan kuasanya untuk mengampuni dengan melakukan penyembuhan. Sampai di sini masih ngikutin ya? Tapi part yang kedua di Markus tadi dibilang apa? Di bagian lain Yesus berkata gini, akan jauh lebih sulit mengampuni dosa dari yang kamu bayangkan. Aku bukan hanya bisa melakukan mujizat, tapi aku adalah juru selamat. Hanya juru selamat dunia yang bisa berkata kepada manusia, dosamu sudah diampuni. Jadi lucu, dia menghadapkan dua, mana yang lebih sulit? Tetapi dia menjawab kedua-duanya. Manusia butuh mujizat. Jadi seolah-olah dosa itu mudah untuk diampuni. Tetapi problemnya kalaupun dosa mudah diampuni, yang berhak mengampuni itu bukan manusia. Hanya Tuhan yang mampu mengampuni. Jadi ini banyak sekali yang tidak bisa berkata tentang atau menafsir tentang pertanyaan Yesus yang ini. Tapi kita tahu bersama bahwa Roma 3:23, 24. Karena semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jelas bahwa urusan dosa dan kejahatan itu apa? Ternyata ini bukan sekedar menyerang manusia, namun dosa adalah perlawanan manusia terhadap Tuhan Sang Pencipta. Makanya Yesus deal sama hal ini. Karena dia tahu bahwa urusan dosa dan kejahatan manusia sekali lagi seperti kisah si cakar tadi. Efesus 1 ayat 7.
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini yang menarik, saudara. Banyak ahli Alkitab mengatakan yang tadi pertanyaan Yesus tadi. Bahkan kisah dari Markus. Itu seolah-olah menceritakan tentang bayang-bayang dari salib. Ya. Karena apa? Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh pemimpin agama. Kalau Yesus melakukan mujizat, dia sudah melakukan mujizat, dia sudah viral, betul? Ternyata dia nggak merasa itu cukup buat kita. Makanya dia bilang, ayo lebih dalam lagi memahaminya. Yang kamu butuhkan bukan sekedar mujizat, yang kamu butuhkan adalah pengampunan dosa. Makanya dia berkata di hadapan para ahli Taurat, hei dosamu sudah diampuni. Yang sama dengan artinya, hei aku pasti akan dibunuh. Resiko terbesar Yesus berkata dosamu diampuni itu adalah seperti apa? Seperti seolah memberikan uang muka kepada pengampunan kita. Dia kasih down payment. Dia nyatakan mujizat, iya orang itu sembuh. Tetapi dia juga menyatakan kalau cuman viral, kita sih sering stop di viral ya. Betul gak? Kita suka banget manusia cukup bisa sembuh. Tuh kita datang, Pak tapi dosa saya Pak. Tapi kehancuran saya, gak peduli. Pokoknya kan pengennya sembuh kan? Pengennya sembuh kan? Ya sembuh, kaya, pengen kaya kan? Kaya, terkenal. Dosanya gimana Pak? Bukan urusan saya. Karena hanya Kristus yang disakiti itu, yang mampu memberikan pengampunan kepada yang menyakiti. Makanya dia luar biasa waktu memberikan kesembuhan yang pasti dia juga akan berikan dengan mudah. Tapi dia juga bilang apa? Dia pasang badannya dan bilang dosamu diampuni. Artinya apa? Ini ya down payment, kamu tahu satu hari aku akan mati. Karena di hadapan kalian, di pemuka agama semua seolah-olah dia menghujat nama Tuhan. Saat Yesus tidak hanya menyembuhkan si lumpuh, tapi juga mengampuni dosanya. Yesus sedang mengambil langkah menentukan dan tak terelakkan ke arah kematiannya. Dengan mengambil langkah itu uang muka bagi saya dan saudara. Waktu kamu seolah-olah merasakan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bisa makan, bisa punya komunitas seperti ini. Bisa dianggap, itu istilahnya. Bisa ketawa, bisa menangis bersama. Dia tahu that's the good things, tetapi itu belum lebih dalam. Kita harus menyadari bahwa peranan Kristus tidak bisa ditukar oleh apapun. Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan tubuh orang. Dia benar-benar memiliki kuasa otoritas untuk memberikan kepada setiap kita apa yang kita minta, betul? Bahkan sangat instan pun dia bisa lakukan buat saya dan saudara. Tapi Yesus tahu bahwa itu bukan yang sesungguhnya yang harus manusia terima. Sebab itu sifatnya hanya sementara. Dia tahu apakah kita itu adalah orang lumpuh yang terbaring di tempat tidur, atau aktor yang sedang berjuang, atau aktor yang akhirnya jadi selebriti. Kita tidak butuh seseorang yang hanya bisa memberikan keinginan kita. Kita butuh seseorang yang memberi lebih dalam dari itu. Seseorang yang mau dan mampu menggunakan cakarnya dengan kasih dan kehati-hatiannya untuk apa? Merobek keegoisan kita, menyingkirkan dosa yang memperbudak kita, mendistorsi keinginan terindah kita sekalipun kita perlu, sekalipun itu baik buat kita seolah-olah, tetapi apa? Kita perlu diampuni. Inilah satu-satunya cara menenangkan semua risau dan kegalauan kita. Kayak semua apa yang kita minta, name it saudara. Tuhan kasih hari ini pun, that's good things. Tetapi itu bisa habis dan lenyap. Dia mau kita tahu bahwa keadaan yang lebih penting, menyadari bahwa keberdosaan dan kejahatan hati butuh Sang Pencipta untuk mereparasi. Makanya Roh Kudus itu bukan energi. Roh Kudus itu pribadi, di mana dia akan bekerja untuk membuat kita, mengubah kita, memperhadapkan kita kepada semua hal yang Tuhan rindukan. Di luar dari semua keinginan terbesar kita, Yesus mau. Kita tahu bahwa dosalah
yang menghancurkan segala sesuatu. Kita membutuhkan lebih dari sekedar seseorang yang bisa melakukan mujizat. Kita membutuhkan seorang juru selamat. Yesus tahu untuk jadi juru selamat, dia harus mati. Kita akan menemukan bahwa dalam proses menghadapi apa yang kita anggap sebagai keinginan terbesar, Yesus telah menunjukkan keinginannya yang jauh lebih besar. Keinginan apa sih? Keinginan untuk mengampuni dosa manusia, sekalipun untuk hal ini dia harus mati. Keinginan tergila demi manusia menerima kelegaan. Yesus tidak memberikan lelucon kasar dengan mengabulkan keinginan terbesar kita. Tapi dia menunjukkan bahwa dialah yang seharusnya menjadi keinginan terbesar kita. The Soulless King. The Soulless King adalah kisah seorang raja yang penuh belas kasih. Dan yang tidak hanya memberikan penghiburan serta mujizat bagi kita, namun mampu memberikan kelegaan pada hati kita yang penuh kegalauan, kerisauan karena dosa melalui pengampunan dosa. Soulless King, Raja Penghibur. Dia akan memberikan kita kata yang namanya rest. Dan dengan segala sesuatu yang dia sudah perbuat, walaupun cakarnya sepertinya mengerikan, tetapi percayalah lebih mengerikan waktu kamu mati dengan keinginanmu tanpa jalan keluar. Cakarnya seolah-olah ingin mencabik hati kita lebih dalam, tapi itu yang terbaik dibandingkan engkau melihat segala sesuatu mudah engkau terima, tetapi jalannya menuju kebinasaan. The Soulless King, raja itu. Raja yang membuat kita betul-betul mengalami kehidupan yang baru karena jamahan tangannya. Wow. Memberi apa yang kita mau mudah. Tapi dia juga punya kuasa yang luar biasa dari sekedar mujizat. Dia jamah kamu dan menunjukkan caranya dia mengasihimu supaya kamu supaya kamu dipenuhi oleh kehidupan yang utuh dan berubah menjadi baru. Wow. He touched me. Oh, he touched me.